Apa sebenarnya yang dimaksud dengan child grooming dan apa tanda awal grooming yang sering diabaikan? Memang belakangan ini cukup viral ya dari bukunya Aurelie ya tentang masalah child grooming yang berjudul Broken String. Sebelum kita diskusi, saya ingin menyampaikan keprihatinan kepada Mbak Aurelie ya terhadap peristiwa yang terjadi. Mudah-mudahan dengan dituliskannya pengalaman itu di dalam sebuah buku dan disebarkan, akan banyak anak-anak kita ya terhindar dari child grooming itu. Tapi coba kita diskusikan ya, apa sih sebenarnya definisi daripada child grooming dan apa istilah-istilah yang sering digunakan kalau kita membahas tentang child grooming ya. Jadi di dalam beberapa kajian, child grooming itu bisa dikaitkan dengan masalah tipu muslihat, bujuk rayu, atau pemikatan gitu, atau manipulasi ya seksual anak gitu. Tetapi secara makna ya, child grooming adalah proses manipulasi psikologis yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membangun hubungan emosional dan ikatan kepercayaan dengan seorang anak dan terkadang keluarga anak tersebut, dengan tujuan akhir untuk melakukan pelecehan seksual, eksploitasi, dan perdagangan anak. Jadi ciri utama daripada grooming ya itu adalah gradual atau bertahap dan terencana. Predator, pelaku ya, dia tidak akan langsung menyerang, melainkan mempersiapkan korbannya agar dia percaya dan sampai kemudian tidak begitu mengenali kalau dia sebenarnya ada di dalam perangkap itu gitu. Karena itu penting untuk kita lihat ya, seperti apa sih sebenarnya tahapan-tahapan daripada child grooming itu. Baik, coba sekarang kita pahami apa tahapan-tahapan daripada child grooming itu. Karena hal yang utama tadi saya sampaikan ya, ini ada secara gradual dan sistematis. Yang pertama adalah memilih target. Target siapa yang akan menjadi incaran dari predator itu. Biasanya predator itu akan mencari anak yang memiliki kerentanan tertentu. Misalnya anak yang terlihat kesepian, memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua, sedang mencari perhatian, atau anak yang memiliki disabilitas. Mereka mengamati perilaku anak untuk menentukan cara terbaik mendekatinya. Nah, yang kedua adalah membangun kepercayaan ataupun trust ya, gaining trust gitu. Pada tahap ini, predator berusaha menjadi sosok yang sangat baik dan suportif. Mereka mungkin berperan sebagai mentor, sebagai pelatih, atau teman bicara yang menyenangkan. Tujuannya agar anak merasa nyaman dan menganggap si predator sebagai bagian yang penting dalam hidupnya. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan anak atau filling a need. Predator akan memberikan apa yang dirasa kurang dalam hidup anak tersebut. Ini bisa berupa materi seperti hadiah mahal, uang jajan, atau pulsa, namun seringkali berupa dukungan emosional, pujian yang berlebihan, atau validasi yang membuat anak merasa spesial dan dihargai. Yang keempat adalah mengisolasi korban atau isolation. Secara perlahan, predator mulai memisahkan anak dari lingkungan sosialnya. Mereka akan menciptakan narasi bahwa hanya aku loh yang benar-benar memahami kamu, atau orang tuamu tidak akan mengerti hubungan kita. Isolasi ini bertujuan agar tidak ada orang lain yang bisa mengawasi atau mengingatkan si anak tersebut. Nah, yang kelima adalah ini yang sangat bahaya nih kalau sudah sampai tahap 5 ya, yaitu normalisasi kontak fisik atau seksual, sexualization. Predator mulai memperkenalkan topik-topik seksual secara bertahap untuk melihat reaksi anak. Ini bisa dimulai dengan lelucon dewasa, mengirimkan konten tidak senonoh, atau sentuhan fisik yang awalnya terlihat tidak sengaja atau bersifat kasih sayang. Namun tujuannya adalah untuk membiasakan anak dengan kontak seksual. Yang terakhir adalah menjaga kontrol atau maintaining control ya. Setelah dieksploitasi terjadi, predator akan menggunakan berbagai cara untuk memastikan agar anak tidak lapor. Misalnya dengan rahasia spesial, yaitu membungkus pelecehan dengan ini rahasia di antara kita saja.
jangan disampaikan kepada yang lain. Lalu juga manipulasi rasa bersalah, mengatakan bahwa anak juga menginginkannya atau anaklah yang akan disalahkan jika rahasia ini terbongkar. Jadi tadi setelah meminta untuk mempunyai rahasia spesial, maka ini juga menggrooming agar anak itu juga punya kontribusi bahwa dia juga menginginkan ya kontak-kontak seksual tadi yang sudah di-grooming oleh pelaku. Nah, yang ketiga sering juga terjadi adalah ancaman. Misalnya dia akan mengancam, akan menyakiti ya, atau bahkan ingin disebarkan ya apa yang sudah dilakukan itu ke media sosial, ke teman-temannya gitu ya, atau bahkan ke orang tuanya, kalau kemudian dia akan melapor. Nah, ini sesuatu yang sangat serius ya menurut saya, karena dengan memahami tahapan ini ya, maka kita akan melihat tanda-tandanya. Jadi kalau coba kita ringkas ya, ada tahapan-tahapan 5 tahap ya untuk child grooming. Pertama adalah memilih target. Target anak yang mungkin dia punya masalah, ada pengen diperhatikan gitu. Nah, setelah memilih target, lalu gaining trust, membangun kepercayaan, yang kemudian ketika itu sudah dipercaya, maka kemudian dia juga untuk membangun kepercayaan, dia feeling a need, dalam arti memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang anak itu butuhkan ya, bahkan misalnya dengan banyak memberikan hadiah ya, lalu juga perhatian dan sebagainya. Ketika sudah sampai tahap 3, yang keempat adalah mengisolasi. Dicoba agar anak ini agak tidak selalu ketemu dengan teman-temannya, dengan orang tuanya gitu. Nah, ketika sudah tahapan keempat, maka yang kelima, dia mulai diajak bicara-bicara seksual, baik dari awalnya untuk lelucon gitu ya, lalu mulai disentuh gitu untuk melihat reaksi si anak itu. Nah, dia akan terus dikondisikan, dimanipulasi dengan bahasa-bahasa rahasia spesial, itu hanya rahasia di antara kita, lalu bisa kemudian dikondisikan bahwa itu juga anak membutuhkan gitu ya, lalu juga ada ancaman. Saya pikir itu dulu, nanti mungkin kita bincangkan lebih jauh lagi. Terima kasih.